Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Minggu Quasimodogeniti, Minggu sesudah hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Dengan kerendahan hati, marilah kita memohon pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus di sepanjang minggu dan bulan yang akan kita jalani. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih murni-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Ya Tuhan Allah, utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami,
agar kami memperoleh penghiburan oleh kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 263 ayat 1 dan 2. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Quasi-Modogeniti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 5-7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Kita baca bersama ayat 7. "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 2. Sejati bagi kita yang lemah.
susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah Tuhan padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Biar kau kelemahan, baikkan doa padanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya kami semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 2 dan 4. Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, hati saya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan 3. Berubah.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari PKJ nomor 165 ayat 1 dan 2. Lupakan, takkan ombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kulupakan, satu yang setia, Yesus penebus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita pada hari Minggu pagi ini, saya bacakan dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di Jakarta pernah ada peristiwa kecelakaan Metro Mini. Karena kecelakaan ini kecelakaan sesama bus, boleh dikatakan benturannya sangat keras sehingga banyak orang yang korban celaka, bahkan ada yang meninggal dunia. Ketika peristiwa ini terjadi, tentu pihak-pihak terkait akan mengamankannya dan akan mengurusi korban-korban yang meninggal, baik pun yang hanya luka-luka. Tetapi salah satu dari korban kecelakaan ini meninggal dunia akibat dari benturan yang sangat keras. Bagian-bagian dari tubuhnya ini tidak lagi pada posisi yang semula. Artinya salah satu dari korban ini kepalanya yang karena benturan akhirnya wajahnya menjadi ke belakang, bagian belakang kepalanya menjadi ke depan, sehingga medis dan aparat keamanan berusaha untuk membetulkannya. Tetapi ketika para medis membetulkannya, kepalanya, wajahnya yang sudah ke belakang dibenarkan atau dibetulkan ke depan, tetapi selalu melawan. Artinya lehernya ini tidak bisa lagi dilenturkan supaya wajahnya benar-benar sejak semula, artinya posisinya sempurna. Akhirnya dibiarkan begitu, tetapi ada salah satu polisi yang mencari tahu orang apa, di mana alamatnya. Setelah KTP-nya dilihat, polisi ini mengatakan, kebetulan polisi yang memeriksa orang Batak juga, dilihatnya KTP-nya orang Batak, pantaslah orang Batak. Kalaupun sudah mati, tetapi lehernya tetap tegang katanya. Artinya si jogal rukung. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hidup
umat Israel sesungguhnya hidup yang penuh kebahagiaan, memiliki tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena hanya merekalah bangsa yang dijuluki oleh Allah umat pilihan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sekalipun mereka disebut umat pilihan, tetapi bukan berarti mereka orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Justru mereka disebut orang yang berhati keras, di Hata Batak, di Dok, Maroha Batu. Tentu hati yang keras yang disebutkan di dalam nats ini adalah hidup mereka ketika dalam pelayanan Nabi Yehezkiel sudah di tengah-tengah pembuangan bangsa Babel. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang memperbudak mereka, mereka tidak menyadari apa latar belakang sehingga mereka tiba di tanah Babel. Sesungguhnya mereka menjadi bangsa yang terbuang sekalipun umat pilihan. Karena mereka sejak di tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan buat bangsa itu, mereka telah menajiskan Allah. Mereka tidak menguduskan nama Tuhan lagi. Mereka sudah menyembah berhala-berhala, menyembah Allah-Allah Baal. Dan itulah yang membuat Allah murka, sehingga Allah menghukum umat Israel lewat raja yang tidak mengenal Allah, Raja Nebukadnezar. Allah mengizinkan Nebukadnezar untuk membawa mereka ke tanah Babel menjadi bangsa yang terbuang. Sebagai bangsa yang terbuang tentu mereka tidak memiliki kebebasan. Bahkan mereka boleh dikatakan tidak memiliki kehormatan dan harga diri di tengah-tengah pembuangan bangsa Babel itu. Mereka sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai umat Allah. Tidak layak lagi disebut sebagai umat pilihan Allah. Karena awal dari segala penderitaan yang mereka rasakan di tengah-tengah pembuangan bangsa Babel adalah karena dosa-dosa mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan Allah yang Maha Pengampun. Umat yang dikasihinya itu tidak diinginkan oleh Tuhan selamanya hidup dalam penderitaan. Allah tidak menghendaki umat yang dikasihi itu selamanya dalam penjajahan bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itulah sifat Allah yang sesungguhnya.
Allah itu penyayang, Allah itu tidak pendendam, tidak selamanya murkanya berdiam di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu karena Allah adalah penyayang, Allah tidak menginginkan umatnya selamanya dalam pembuangan itu. Di ayat yang ke-24 dalam nats ini, Allah berjanji, dikatakan di ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Artinya Allah mau memulihkan hidup umatnya. Allah mau memberikan kembali kehidupan sebagaimana Allah selalu menyertai hidup bangsa Israel. Mereka tidak akan lagi berkekurangan. Mereka akan merasakan kebahagiaan. Mereka akan hidup dalam kenyamanan sebagai bangsa yang selalu dilindungi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, Quasi-Modogeneity, dilahirkan kembali seperti bayi, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Penderitaan yang dialami oleh umat Israel di tanah pembuangan Babel akan diubah oleh Tuhan. Allah akan menjemput mereka. Allah akan menghantarkan mereka kembali ke tanah yang telah Tuhan anugerahkan buat nenek moyang mereka. Tetapi di dalam nats ini tadi sudah kita menyimak, sebelum pemulihan itu terjadi, Allah mau mengubah hidup umat Israel supaya tidak lagi menjadi bangsa yang menajiskan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa yang mereka diami di tanah pembuangan. Di dalam ayat yang ke-27 Allah berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu Allah tidak menginginkan mereka hidup di dalam ketidakteraturan, sekalipun Allah memiliki rencana untuk memulihkan hidup mereka. Roh Tuhan berkuasa mengubah hidup umat Israel. Roh Tuhan berkuasa mengubah hidup orang yang dikuasai oleh duniawi. Nah, bagaimanakah hidup orang yang didiami Roh Tuhan? Bagaimanakah hidup orang yang telah diubahkan oleh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di dalam kitab Efesus 4 firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya menjadi anak-anak Tuhan, manusia yang baru. Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Seandainya ada pertanyaan buat kita masing-masing, apakah kita sudah hidup sebagai manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan? Atau apakah kita masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang diubahkan oleh Allah, orang yang telah diperbaharui oleh Allah, harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup yang diubah oleh Tuhan harus hidup di dalam roh Tuhan. Bagaimanakah buah-buah dari roh Tuhan? Yang selalu kita utamakan di dalam setiap persekutuan kita di tengah-tengah gereja adalah kedamaian. Kedamaian akan membuahkan persekutuan yang utuh. Kedamaian akan menjauhkan kita dari perselisihan. Kedamaian akan membuahkan berkat buat kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, orang yang diubahkan oleh Tuhan, orang yang telah menerima pembaharuan dari Tuhan, harus menjadi pelaku-pelaku kedamaian di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di gereja, di rumah, dan dalam berbagai komunitas aktivitas kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bagaimanakah orang yang hidup di dalam pembaharuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Di Efesus pasal 5 juga dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Masih baru kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah itu adalah peristiwa kasih. Paskah itu adalah momen kemenangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang hidup di dalam pembaharuan Tuhan harus selalu hidup di dalam kasih. Tentu implementasi dari kasih ini di dalam kehidupan kita, banyak hal yang menjadi amanat firman Tuhan sebagai wujud dari ketaatan kita kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tentu bagian dari ketetapan yang Tuhan pesankan bagi kita adalah kita jangan lupa dengan persekutuan peribadahan. Tetapi dalam gaya beribadah pun kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang kita jalani. Jangan ada di antara kita yang memancing gaya hidup kita
orang lain berdosa. Jangan ada dari gaya hidup kita ketika kita beribadah, kita menjadi pusat perhatian orang lain. Artinya, pembaharuan di dalam diri kita juga dalam hal-hal keseharian harus menjadi perhatian kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar dalam pembaharuan Tuhan yang dikehendaki Tuhan dan disenangi banyak orang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, lewat peribadahan kita ini kita juga supaya menghindari banyaknya perseteruan-perseteruan yang terjadi saat ini di dalam lapisan kehidupan umat manusia. Media sosial menjadi alat untuk menumpahkan kebenciannya kadang-kadang ke banyak orang. Tidak jarang media sosial dipakai orang untuk menelanjangi orang lain yang dia benci. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jika kita hidup orang yang telah diperbaharui Tuhan, berhikmatlah menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial itu lebih baik dengan status-status yang boleh menjadi sukacita bagi orang lain. Jangan oleh karena status yang kita buat, orang lain juga memandang kita sebelah mata sehingga tidak membuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hidup yang diperbaharui haruslah saling mengasihi. Kasih itu bersumber dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Baiklah kasih itu kita refleksikan di dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara-saudara kita. Adalah dusta kalau kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi membenci saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, baiklah kasih itu kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang benar yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengaku banyak kekurangan dalam hidup kami, banyak kesalahan kami, sering kami tidak setia. Saat ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami membuka hati dan pikiran kami, supaya hidup kami diubah oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Sabda SKJ 413 ayat 1 dan 3.
sesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji dan sembah, Kau Tuhanku penebus. Firman Tuhan menghantarkan kita untuk menyerahkan persembahan kehadapannya dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.